Karena perkara yang pertama, ketika saya berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan saya dan Allah mengabulkannya, itu adalah pilihanku. Tetapi ketika aku berdoa dengan satu doa dan Allah tidak mengabulkan doa tersebut, maka saya lebih senang. Kenapa? Karena itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang terbaik untuk hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basira, thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Wa nas'aluhu an yalqiyana yawmal hashri nadratan wa surura wa an yudhillana bi dhilli 'arshihi haitsu la nara syamsan wa la zamharira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhul mursalu mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Quri'a 'alaihi al-Qur'anu fafadat bid-dam'i aynahu wa kana ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min adh-dhanbi maghfura. Qama al-laila hatta tawarramat qadamahu wa qala afala akunu 'abdan syakura. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita syarah kitab Ushul Salasah. Semoga apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi titik berat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal timbangan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, berkumpulnya kita di majelis ilmu saat ini, kelak di akhirat kelak Allah juga akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, usi nafsi wa iyyakum bittaqallah. Ketika seseorang hadir di majelis ilmu, yang paling dan harus sering diingatkan seorang dai kepada muridnya, yaitu apa? Untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah kisah di zamannya Imam Malik rahimahullah. Sebelum Imam Malik ada seorang ulama yang menulis kitab berjudulkan kitabnya Al-Muwatta. Kemudian Imam Malik adalah orang yang kedua yang menulis kitab dengan judul yang sama, Al-Muwatta. Karena beliau menyodorkan kitab tersebut kepada 73 ulama Madinah untuk mengoreksi kitab tersebut, makanya dinamakan dengan Al-Muwatta. Kemudian setelah Imam Malik rahimahullah, itu banyak sekali ulama-ulama Madinah yang menulis kitab dengan judul yang sama, yaitu apa? Al-Muwatta. Pernah suatu hari muridnya Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, apakah kamu enggak takut? Laqad allafan nasu muwatta'at." Berapa banyak manusia sekarang yang telah membuat kitab sama judulnya, yaitu apa? Muwatta. Banyak sekali orang yang menulis kitab dengan judul yang sama, Muwatta. Apakah kamu tidak takut bahwasanya kitabmu ini akan tersaingi? Maka Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, dan ini kalimat yang sangat sederhana tapi maknanya dalam. Beliau mengatakan apa? Makana lillahi fahuwa baqin. Apapun diniatkan karena Allah itu akan kekal. Maka kalau kita lihat saat ini, usinafsi wa iyyakum bittaqallah, kaum muslimin a'azani wa a'azakumullah, itu kalau kita lihat kitab Muwatta yang beredar saat ini di seluruh penjuru dunia, itu adalah kitab Muwatta karangannya siapa? Imam Malik. Imam Malik. Maka dari sini letak keikhlasan seseorang itu terlihat. Maka Imam Malik mengatakan apa? Makana lillahi fahuwa baqin. Begitu pula ketika kita datang untuk menuntut ilmu. Terkadang seseorang
itu memahami suatu pelajaran bisa jadi loading, bisa jadi agak lama, bisa jadi sedikit lambat. Tapi dengan keikhlasan dia hadir di majelis ilmu, dengan ruh yang dia hadirkan untuk menuntut ilmu, dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wasilah Allah memberikan kemudahan dia faham. Menjadikan wasilah Allah memberikan dia pemahaman dan susah untuk lupa. Nah, maka ini sangat berkaitan erat dengan keikhlasan. Maka kalau kita lihat kawan-kawan kita, ya, banyak sekali kawan-kawan anak yang dari Afrika, mereka dari kecil diajarkan keikhlasan untuk belajar ilmu agama, diajarkan keikhlasan untuk menghafal. Mereka dari kecil walaupun di tempat yang panas, di tempat yang ditempa angin yang bikin kulit kering dan lain sebagainya, mereka tetap diajarkan menghafal Quran sedikit-sedikit, bukan langsung banyak seperti kita. Terkadang kita jumpai di Indonesia daurah 5 bulan 30 juz, daurah 6 bulan 30 juz, tapi ketika dites hafalannya hilang. Karena apa? Karena hanya setoran saja. Tapi kalau di Afrika, kawan-kawan kami di Afrika itu, mereka sedikit-sedikit, satu hari satu halaman, kadang satu hari satu halaman setengah dan lain sebagainya. Maka nggak heran mereka di terik panas, di panasnya terik, di bawah terik panas matahari, mereka menghafalkan Quran dan diajari keikhlasan di sana. Sehingga mereka menghafalkan Quran, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun baru selesai 30 juz. Tetapi kalau kita lihat hafalan mereka itu seperti tulisan di atas batu, sangat-sangat kuat, seperti menulis di atas batu. Karena apa? Karena mereka istiqomah walaupun sedikit, dan mereka benar-benar ikhlas menghafalkan Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, kita butuh di sini saat ini adalah untuk istiqomah. Walaupun kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali, walaupun kita belum bisa untuk hadir di kajian yang lebih jauh, tapi kita usahakan tetap dalam 1 minggu harus hadir di kajian. Maka yang istiqomah ini walaupun sedikit, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang sedikit tapi kontinu. Maka nggak masalah kita belajar ilmu agama sedikit, seminggu sekali hadir, seminggu 2 kali hadir. Kita dapat ilmunya sedikit-sedikit, tapi apa? Tapi kontinu. Nah, dengan kontinunya kita hadir di majelis ilmu, apalagi kita sampai menulis ya, mencatat apa yang disampaikan seorang ustadz, apa yang disampaikan seorang dai, itu kalau kita akan mendapatkan banyak manfaat, akan mendapatkan banyak ilmu yang kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Maka usinafsi wa iyyakum bittaqwallah, mari kita senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin a'azani wa a'azakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab doa. Terkadang seseorang, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini lupa bahwasanya sumber kekuatan itu biasanya mereka mengira dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Maka ketika seseorang mendapatkan masalah, biasanya kebanyakan manusia ketika mendapatkan masalah, mereka lari untuk mencari solusi, mungkin bisa ke temannya, mungkin bisa ke kerabatnya, mungkin bisa ke keluarganya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mereka sudah mentok masalah tersebut tidak selesai, barulah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang kurang tepat. Yang tepat apa? Ketika seseorang mendapatkan masalah, harusnya pertama kali dia langsung berdoa kepada Allah, kemudian dia beribadah, minta pertolongan, kemudian minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari solusi. Dan kita tidak meninggalkan doa tersebut. Walaupun di awal kita sudah berdoa, sampai terakhir, sampai masalahnya selesai, kita harus tetap berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu silah, ya, senjatanya kaum muslimin gitu. Maka kaum mukmin, kaum muslimin ketika mereka punya masalah, mereka tidak berdoa, itu sama saja gitu ya, susah akan mendapatkan pertolongan. Maka kita ketika punya masalah harus berusaha berdoa, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda dapatkan kisah ini dari seorang syekh yang jadi imam di Masjidil Haram. Beliau cerita di majelisnya. Anda mau lihat potongan video, beliau cerita. Dahulu kala ada seorang ibu.
Seorang ibu ini punya anak yang anaknya ini normal, tidak buta. Suatu hari anaknya tiba-tiba buta. Ibunya tersebut dengan naluri keibuan, dengan naluri seorang ibu, dia panik, akhirnya dia menangis. Ibu tersebut menangis, menangis sejadi-jadinya saat itu karena melihat kondisi anaknya tiba-tiba buta. Dia kepikiran, bagaimana masa depan anak saya? Apakah ada orang yang akan membantu anak saya? Apakah dia bisa bermanfaat bagi banyak orang? Apakah ada orang yang membutuhkan jasanya dan lain sebagainya? Akhirnya ketika ibu tersebut menangis, datanglah saudarinya perempuan, datang. Kemudian bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat kamu menangis? Dia cerita, yang membuat saya menangis adalah saya melihat anak saya yang dulunya tidak buta, tiba-tiba sekarang buta. Kemudian apa? Kata saudarinya tadi, kamu menangis saat ini, sejadi-jadinya pun kamu menangis, tidak akan mengembalikan penglihatan anak tersebut. Anakmu nggak bakal bisa melihat kembali. Maka apa? Sekarang tugasmu apa? Beribadah kepada Allah, gelar sajadahmu, berdoa di sana, sujud, berdoa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ibu tersebut berdoa, terus-terusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ternyata anak tersebut makin besar, makin lama beliau menghafalkan Quran, menghafalkan hadis dan lain sebagainya. Dan ternyata sampai di akhir hayat, bahkan sampai saat ini beliau sudah nggak ada, kalimat-kalimat fatwa-fatwa beliau masih menjadi rujukan di dunia. Yaitu adalah kisahnya Syekh bin Baz rahimahullah. Maka kalau kita lihat, beliau dulu adalah bukan orang yang buta, tapi karena kekuatan doa seorang ibu tidak pernah lelah berdoa mendoakan untuk kebaikan anaknya, maka dia menjadi orang yang baik, yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mendapati musibah tapi kita lupa berdoa. Bahkan sampai kita datang ke orang yang pintar, yang dianggap pintar, kita datang kepada orang yang katanya bisa menyelesaikan masalah. Bahkan banyak sekali dai-dai yang mengklaim mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kalau kalian ziarah ke kuburan ini akan menyelesaikan 70 hajat kalian dan lain sebagainya. Kaum muslimin banyak yang tertipu dengan itu. Akhirnya berdoa kepada mayit, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ingin naik sepeda, dipanggil beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa nasihat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian idza sta'anta fasta'in billah. Ana lupa yang terakhir ini. Kalau kamu berdoa juga berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau meminta pertolongan, langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, kalau meminta doa, kalau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengajarkan melalui perantara-perantara. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kalian meminta pertolongan kepada Allah, langsung mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bedah di dalam surah Al-Fatihah, itu ada satu kalimat yang sangat agung, dan ini merupakan inti dari kalimat dalam surah Al-Fatihah. Ada ayat yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, sebenarnya kita bisa saja dalam bahasa Arab, bisa saja seseorang mengucapkan na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Tetapi kalimat kami menyembahmu, na'buduka wa nasta'inuka, ini la yufidul hasar, tidak menjadikan dia al-hasar itu mencukupkan dengan itu. Bisa jadi ketika seseorang mengucapkan na'buduka, kami menyembahmu, bisa jadi kami menyembahmu dan menyembah selain kamu. Ya, menyembahmu dan menyembah selain kamu. Maka dalam ayat tersebut menggunakan lafaz al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Maka menggunakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah Subhanahu wa taala kami benar-benar beribadah, dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami benar-benar meminta pertolongan.
Maka kalau kita lihat kaum muslimin, azani wa azakumullah, bagaimana orang-orang salaf terdahulu, seorang ibu ketika mendoakan anaknya, seorang ayah ketika mendoakan anaknya, mereka nggak berhenti mendoakannya. Karena apa? Karena ini sumber kekuatan doa, sumber kekuatan doa. Bagaimana Umar bin Khattab, beliau masuk Islam karena apa? Karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakan supaya Islam ini bisa menjadi besar, bisa menjadi izzahnya ini semakin besar dan semakin kuat dengan antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Tetapi yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Karena apa? Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh meremehkan doa. Berapa banyak seseorang ketika dia sudah ada masalah, sudah mentok masalahnya, nggak tahu solusinya apa, ketika dia membentangkan sajadah sujud, ternyata dalam sujud mendapatkan masalah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dalam setiap salat mengatakan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju salat, marilah kita menuju kemenangan. Allah memberikan kita solusi setiap hari. Untuk apa? Untuk kita menyelesaikan masalah kita dalam salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sedekat-dekatnya momen seorang hamba kapan? Ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Maka banyak sekali kaum muslimin ketika mereka sholat sujud nggak doa, sujud nggak doa. Ini rugi, ini rugi. Padahal Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fahuwa sajidun fakthiru fihi adwa. Momen terdekatnya seorang hamba kapan? Ketika sujud, perbanyaklah doa. Maka doa ini sangat penting. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka mendoakan anak-anaknya, itu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Abu Hurairah, beliau mendoakan orang tuanya, mendoakan ibunya, akhirnya meminta pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ibunya. Akhirnya beliau mendapati ibunya ketika beliau pulang, ibunya sudah ingin masuk Islam. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. Berapa banyak orang yang anak kecilnya dulunya nakal, dulunya aktif, mungkin nyebelin dan lain sebagainya, tapi karena berkat kesabaran orang tua mendidik anaknya tidak mengucapkan ucapan-ucapan kotor, akhirnya apa? Anak tersebut terselamatkan dari perkara yang buruk dan akhirnya Allah jadikan doa orang tua yang baik terkabul untuk anak tersebut. Berapa banyak anak ketika dia nakal, orang tuanya kesel sama anak tersebut, akhirnya orang tuanya apa? Mengucap dari lisannya perkataan yang buruk, terjadilah pada anak tersebut. Tapi berapa banyak orang tua yang mereka berusaha sabar mendoakan anaknya, akhirnya anaknya jadi. Di antaranya siapa? Syekh Sudes. Kalau kita lihat ceritanya bagaimana doa ibunya, di puncak kemarahan ibunya kepada Syekh Sudes, keselnya, bukan kemarahan, keselnya seorang ibu kepada anaknya, ibunya justru apa? Mendoakan kebaikan kepada beliau. Ibunya mengatakan apa? Saya berdoa untuk kamu, semoga kamu menjadi pemimpin imam di Masjidil Haram. Dan terbukti sampai sekarang beliau masih menjadi imam di Masjidil Haram, bahkan ketua para imam yang ada di Masjidil Haram. Maka doa seorang hamba ini bukan main-main. Ini adalah senjata yang paling ampuh yang dimiliki seorang hamba. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW ketika peperangan beliau selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam peperangan, untuk diberikan kemenangan dalam peperangan. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, Nabi Muhammad SAW ketika di Arafah, beliau mengangkat tangannya dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, tidak menurunkan tangannya. Kenapa? Karena beliau fokus berdoa. Tapi kalau kita lihat kaum muslimin saat ini, banyak sekali yang bahkan di tempat yang paling mustajab, di Arafah, di waktu yang mustajab, waktu Arafah, mereka bukan berdoa, melainkan ngobrol sama temannya. Malah ngobrol, bersenda gurau, bahkan ada yang gibah sambil ngerokok dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang sangat ajib yang kita temukan saat ini. Kalau orang-orang terdahulu, mereka berusaha berdoa sampai benar-benar meyakini doanya itu benar-benar akan diijabah secepat mungkin. Pernah disebutkan, diriwayatkan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau pernah suatu hari keliling di Ka'bah, tawaf. Kemudian beliau mendengarkan seorang A'rabi. A'rabi ini orang Arab Badui dari pedalaman. Beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu bihali wa ma yuslihu hali wa innaka ta'lamu ma yadurruni wa ma yudhibu durri wa ba'si. Allahumma inni akilu amri ilaik.
orang tersebut selama tawaf 7 kali putaran, doanya itu terus diulang. Sampai Al-Imam Al-Auza'i, beliau mendengarkan doanya dengan seksama. Beliau mengatakan apa? Allahumma innaka ta'lamu bihali. Wahai Allah, Engkau adalah zat yang mengetahui tentang keadaan saya. Lihat. Wama yuslihu hali, dan apa yang terbaik untuk keadaan saya. Dan kemudian Engkau adalah zat yang tahu apa sesuatu hal yang membahayakan untuk saya, dan apa yang mencegah saya dari bahaya tersebut. Artinya dia meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir doanya apa? Allahumma inni akilu amri ilaik. Wahai Allah, zat yang maha mengetahui, aku serahkan perkaraku ini kepadamu. Aku serahkan total. Aku bertawakal sudah. Aku serahkan total perkaraku ini kepadamu. Kemudian apa? Disebutkan dalam kisah tersebut, setelah itu Imam Auza'i mengikuti beliau. Setelah beliau selesai dari tawaf, keluar dari tempat mataf ke tempat mas'a, tempat menuju sa'i. Saat itu beliau didatangi seseorang. Ditanya, apakah kamu fulan? Iya. Kemudian orang tersebut mengatakan, saudaramu fulan telah meninggal dan kamu mendapatkan warisan. Kamu mendapatkan warisan. Maka orang tersebut mengatakan apa? Qadallahu hajati. Allah telah mengabulkan doaku. Allah telah mengabulkan hajatku. Karena apa? Karena dia tadi berdoa, ya Allah, Engkau yang telah mengetahui tentang keadaanku dan apa yang terbaik untuk diriku. Maka kalau kita lihat bagaimana para salaful ummah, para salafus saleh terdahulu, mereka berdoa, ya ana da'utullaha fa in ajabani farihtu marrah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengabulkan doa saya bahagia sekali saja. Kalau Allah belum mengijabah doa sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya jauh lebih bahagia. Bahkan saya sampai 10 kali lipat lebih bahagia. Farihtu asyaratim marrah. Kenapa? Li'annal ula ikhtiyari wa anna thaniya ilmullahi 'allamul ghuyub. Karena perkara yang pertama, ketika saya berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan saya dan Allah mengabulkannya, itu adalah pilihanku. Tetapi ketika aku berdoa dengan satu doa dan Allah tidak mengabulkan doa tersebut, maka saya lebih senang. Kenapa? Karena itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang terbaik untuk hambanya. Maka ada sebuah kisah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini mengetahui apa yang terbaik untuk seorang hamba. Ada sebuah kisah, ada anak kecil, beliau dulunya benci dengan keadaannya. Kenapa? Karena dia kecil itu tidak bisa melihat. Akhirnya apa? Akhirnya dia sebel dengan keadaannya. Pernah dia sebel, dia marah-marah dengan keadaannya karena dia tidak bisa melihat seperti kawan-kawannya yang lainnya. Tetapi suatu hari dia mendengarkan nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ada sebuah nasihat yang luar biasa yang mengubah pola pikir anak tadi. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan apa? Dalam sebuah nasihatnya, la taqrahu syai'an mimma ikhtarahu Allahu laka wa 'alal bala'i tu'jar wa 'alas sabri tu'jar wa 'alal faqdi tu'jar wa rabbul khairi la ya'ti illa bi khair. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan apa? La taqrahu syai'an mimma ikhtarahu Allahu laka. Janganlah kalian membenci sesuatu terhadap apa yang Allah telah takdirkan untuk dirimu. Karena atas apa yang Allah berikan kepada dirimu berupa cobaan, berupa kehilangan, berupa penyakit dan lain sebagainya, itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin pentingnya di sini apa? Syekh bin Baz mengatakan wa rabbul khairi la ya'ti illa bi khair. Tuhan yang maha baik tidak akan memberikan kepada hambanya kecuali takdir yang terbaik untuk hamba tersebut. Maka takdir ini penuh dengan hikmah. Terkadang kita membenci satu hal, yang satu hal itu sebenarnya di belakang ini ada hikmahnya, hikmahnya yang besar. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana para sahabat terdahulu, walaupun mereka dalam keadaan yang mereka benci, tetapi kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, mereka taat. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para sahabat. Ini mencerminkan bagaimana keimanan beliau tentang kesabaran para sahabat tentang takdir yang mungkin mereka tidak sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak angkat bernama Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah ini dilamarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan para sahabat saat itu. Siapa? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ketika ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamarkan Zaid bin Harithah untuk Zainab, awalnya Zainab ini nggak mau, karena masa anak angkat ingin menikahi beliau juga, dan beliau juga tidak ada suka sama sekali sama Haris ini, Zaid ini. Sampai akhirnya Zainab sekian beberapa kali, akhirnya awal-awal beliau menolak. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akhirnya beliau terima. Karena sampai saat itu turun ayat yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah telah menetapkan suatu perkara, Rasulullah menetapkan satu perkara, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memilih perkara sesuai dengan kehendaknya dia. Tidak boleh. Maka Zainab dengan turunnya ayat tadi menerima pinangannya Zaid bin Harithah. Akhirnya mereka berdua bersabar, dan ini bentuk diantara hikmah. Semua apa yang mungkin kita lihat di awal itu buruk, pasti ada hikmah yang baik. Itu diantara bentuk Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Akhirnya apa? Pada suatu hari mereka berdua tidak ada kecocokan antara suami istri tersebut. Akhirnya Zainab dan Zaid bin Harithah ini mereka berdua bercerai. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya yang bercerai, suami istri yang bercerai ini belum tentu suaminya yang buruk atau istrinya yang buruk. Maka kalau kita lihat Zainab, dia adalah seorang sahabiyat yang mulia, Zaid adalah seorang sahabat yang mulia. Mereka berdua adalah manusia yang paling baik. Maka karena tidak ada kecocokan, mereka berdua cerai. Dan ternyata apa hikmah di belakang itu? Allah menikahkan Zainab langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah selesai dengan Zaid, Allah menikahkan langsung Zainab kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Lihat hikmah di belakang itu. Ada hikmah yang jauh lebih indah yang tidak bisa kita bayangkan. Yaitu apa? Zainab dinikahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pernah suatu hari Zainab ini berbangga diri di hadapan istri-istri Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Kalian dinikahkan dengan wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usi nafsi wa iyyakum wa rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di atas takdir yang mungkin kurang baik untuk kita harus bersabar. Kesabaran itu para ulama mengatakan ada 3. Pertama, kesabaran atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kesabaran untuk tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, bersabar ketika ada takdir buruk yang menerima kita, yang mungkin kita anggap buruk. Ya, kita harus bersabar dengan itu semua. Karena apa? Di balik itu semua pasti akan ada hikmahnya. Maka ketika seseorang tertimpa suatu musibah atau tertimpa takdir yang mungkin dia rasa buruk, maka dia harus berhusnudzon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa tadi adalah silahul mukmin. Dan para ulama mengatakan doa itu ada 2. Doaul ibadah dan doaul masalah. Al-muallif rahimahullah mengatakan di sini, doa ibadah huwa doaun bil lisanil hal. Doa ibadah itu doa dengan kelakuan, dengan perilaku, bil lisanil hal, dengan lisannya keadaan atau dengan praktek ibadah. Contohnya salat. Salat itu doa. Contohnya apa lagi? Puasa dan haji. Maka ibadah ini, amal ibadah ini juga termasuk dalam kategori berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada doaul masalah. Doa masalah, wa huwa du'aun bilisanil maqal, yaitu doa dengan lisan. Contoh, orang mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah diriku. Maka kalau kita lihat para nabi-nabi, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika ada seseorang mengatakan saya beribadah dan saya nggak pengen berdoa kepada Allah. Karena kalau saya berdoa kepada Allah berarti saya belum ikhlas. Dan saya ketika beribadah saya tidak mengharapkan surga sama sekali. Karena kalau seorang ibadah mengharapkan surga berarti belum ikhlas. Ini perkataan yang batil.
Kenapa? Karena kalau kita lihat prakteknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau ketika berdoa, beliau mengatakan apa? Rabbi ja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk seseorang yang memperoleh kenikmatan surgamu. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta Allah untuk mengikuti ajaran beliau, Allah mengatakan tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu pun sekelas Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, itu masih berdoa, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang memperoleh kenikmatan surgamu. Kok tiba-tiba ada orang di zaman akhir saat ini mengatakan ketika seseorang beribadah kepada Allah dan masih berdoa mengharapkan surga berarti nggak ikhlas. Ini merupakan kalimat yang batil. Dan berapa banyak kita jumpai Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berkata seperti ini, banyak sekali. Bahkan tidak sedikit dari para dai yang ada di YouTube, para dai yang ada televisi dan lain sebagainya, mereka mengatakan hal yang sama. Kalau kita masih beribadah, kemudian kita masih mengharapkan surga, itu level ibadah kita masih di bawah. Bahkan pernah suatu hari anak pernah di Bogor di salah satu masjid agung di sana, di masjid besar di sana, khotib Jumat pun mengatakan sama. Khotib Jumat mengatakan apa? Kalian ini masih level ibadah di bawah. Seorang khotib Jumat mengatakan itu. Kalau orang mengharapkan surga, itu levelnya masih di bawah. Oke lah, seseorang beribadah mengharapkan surga itu untuk pemula, bukan untuk orang-orang yang sudah levelnya di atas. Kalau orang-orang level di atas, mereka sama sekali tidak mengharapkan surga. Bayangkan, ini perkataan yang batil. Itu khotib Jumat. Ketika sholat Jumat, berapa ratus orang, bahkan ribuan orang yang sholat di situ. Itu full, lantai 1, lantai 2, bahkan yang lantai di bawahnya pun full. Berapa banyak orang mendengarkan kalimat tersebut. Maka hal-hal seperti ini Bapak Ibu dan rahmati Allah, ini harus kita bantah. Kalau mereka bisa mengatakan ini di internet, kita mengatakan bantahnya juga di internet. Bahwasanya apa? Ketika seorang beribadah, dia harus mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian ingin meminta surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah apa? Surga Firdaus. Langsung minta surga Firdaus. Maka doaul mas'alah ini doa permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita lihat para nabi-nabi, maka kalau kita lihat nabi-nabi, para anbiya itu berdoa menggunakan lafaz Rabbi. Ada yang mengatakan Rabbighfirli, Rabbana, menggunakan lafaz Rabbi. Kenapa menggunakan lafaz Rabbi di sini? Karena disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, ini adalah kalimat yang menjadi asrar, menjadi hal yang tersembunyi yang menjadikan doa seorang hamba ini ahra lil istijabah, lebih cepat dikabulkan. Karena apa? Karena permintaan seorang hamba, apapun yang dia minta itu tahta rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala, di bawah rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika seorang meminta rezeki, yang berikan rezeki siapa? Allah. Maka menggunakan lafaz Rabbirzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Maka para nabi-nabi, kalau kita lihat doa-doanya mereka di Quran, ada yang berdoa Rabbana Rabbi ja'al hadzal balada amina, kemudian Rabbighfirli, kemudian Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, dan doa-doa nabi yang lain menggunakan apa? Rabbi atau Rabbana. Maka dalam tafsir As-Sa'di disebutkan kalimat Rabbi ini ahra lil istijabah. Ini insyaallah akan lebih mudah di istijabah. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang berdoa. Di antara doa yang mustajab ya, ada muqaddimah doa ketika seorang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat berdoa, Allahumma inni asyhadu bi annaka Allahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berdoa menggunakan lafaz ini sebelum dia meminta. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam wa idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dia telah berdoa menggunakan nama Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung. Kalau dia berdoa, dia akan diberikan apa yang dia doakan. Kalau dia meminta, pasti akan dikabulkan. Kalau dia berdoa, akan diberikan. Maka doa-doa seperti ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini sangat penting untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah berhenti, tidak henti-hentinya berdoa. Di antara doa yang sering beliau panjatkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati kita bisa teguh di atas istiqomah, bisa teguh di atas manhaj salaf, bisa teguh di keyakinan ini semuanya berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad sama hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad itu hidayatul bayan, seperti Allah mengutus nabinya Muhammad SAW menjelaskan syariatnya. Kemudian dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat tabi'in sampai zaman saat ini. Para dai-dai menyampaikan tentang risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mendengarkan ini merupakan hidayatul irsyad. Tapi ada yang lebih daripada itu, yang kedua yaitu hidayatul taufiq. Belum tentu orang yang mendengarkan hidayatul irsyad dia mau menerima hidayah tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang mau menerima hidayatul irsyad tersebut dan sudah berada di atas hidayatul taufik. Banyak sekali orang yang mengatakan melihara jenggot, udah kayak kambing aja, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian celana diangkat sedikit cingkrang, udah kebanjiran dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri sudah tahu bahwasanya hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang itu. Maka hidayatul taufiq ini merupakan hal yang mahal. Makanya kita harus sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan karena waktunya sudah selesai dan waktunya sangat terbatas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Barakallahu fiik. Baik, ada yang ditanyakan? Beberapa waktu yang lalu Ana ditanya tentang perbedaan takbiratul ihram. Ini kita bukan pembahasan akidah ya, ini pembahasan fikih ya. Dan takbiratul intiqal. Ada yang tahu perbedaan takbiratul ihram dan takbiratul intiqal? Takbiratul ihram di awal, takbiratul intiqal pas ruku'. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Apakah ucapan Allahu Akbar, ataukah mengangkat tangan, ataukah bersendekap? Ayo. Ini saling berbagi sharing ya, karena beberapa saat yang lalu Ana sempat ditanya juga masalah ini. Apakah takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, atau mengangkat tangannya, atau mengangkat tangan plus sendekapnya, atau semuanya jamak Allahu Akbar sampai sini? Yang mana ini? Ayo. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka. Ihram artinya sesuatu hal yang diharamkan. Artinya dia diharamkan bergerak atau memikirkan apapun selain salat. Nah, takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya ini sunnah. Ucapan Allahu Akbar ini yang wajib. Dan takbiratul ihram ini merupakan rukun dari rukun salat. Banyak kaum muslimin ketika mereka datang jamaah, yang namanya rukun salat itu imam dan makmum juga harus mengerjakan. Kalau nggak dikerjakan, yang namanya rukun itu tidak sah. Yang membedakan antara rukun dan wajib ini bisa menjadi sah tapi harus ada penggantinya. Contoh, kalau dalam sholat wajib nggak dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi. Dalam umroh kalau nggak mengerjakan yang wajib itu diganti dengan apa? Kafaroh, dengan dam. Dalam umroh, rukun umroh itu cuma ada 3. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i. Adapun tahallul ini masuknya ke wajib. Orang yang nggak tahallul, apakah umrohnya sah? Sah. Tapi diganti dengan apa? Membayar dam. Nah, kemudian dalam sholat, perkara yang wajib, kalau dia lupa meninggalkan perkara tersebut, apakah sholatnya sah? Sah kalau diganti dengan sujud
sahwi. Kalau rukun tertinggal itu bisa batal. Banyak sekali kaum muslimin ketika datang di masjid, mereka ketika sholat imamnya Allahu Akbar, makmumnya nggak mengucapkan Allahu Akbar, langsung angkat tangan gini aja. Padahal yang rukun adalah apa? Ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya apa tadi? Sunnah. Maka makmum dan imam semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul intiqal, takbir intiqal, takbir saat perpindahan. Intiqal itu perpindahan. Maka disunnahkan ada 4 tempat mengucapkan takbir perpindahan. Yang pertama ketika sebelum ruku. Kemudian yang kedua bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian mohon maaf, yang tidak diperbolehkan mengangkat tangan. Nah, tidak diperbolehkan mengangkat tangan ketika sholat. Ketika takbiratul intiqal, yang tidak boleh diperbolehkan mengangkat tangan, raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika sholat, itu ada 2 tempat. Ada dua tempat. Kaidahnya yang paling mudah adalah apa? Sebelum melaksanakan sujud dan setelah bangkit dari sujud. Maka tidak perlu mengangkat tangan. Adapun ucapan Allahu Akbar tetap wajib diucapkan, Allahu Akbar. Ya, wajib diucapkan. Tetapi mengangkat tangan sebelum dan sesudah sujud ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Maka banyak sekali kaum muslimin ketika dia bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya, rakaat pertama ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Ketika bangkit ke rakaat kedua mereka mengangkat tangan lagi. Ini tidak diperbolehkan. Kaidahnya yang paling mudah kapan? Ketika dia sebelum sujud dan bangkit dari sujud, tidak boleh mengangkat tangan. Nah, apakah bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga boleh mengangkat tangan? Jawabannya boleh apa enggak? Apakah bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga boleh mengangkat tangan? Dari rakaat kedua ke rakaat ketiga itu boleh, bahkan dianjurkan mengangkat tangan. Karena apa? Karena dia selesai dari tasyahud awal, bukan dari sujud. Oke ya. Maka kaidahnya kapan? Tidak boleh mengangkat tangan ketika dia sebelum sujud atau bangkit dari sujud. Ini catatan pertama. Catatan kedua, ketika takbiratul intiqal, ini banyak sekali yang dilakukan kesalahannya oleh para imam. Para imam itu banyak sekali salah ketika mic-nya biasanya ketika mic berdiri gitu. Mic berdiri yang di sini yang bukan seperti ini ya. Yang pakai cagak itu ya, berdiri itu. Karena mic-nya cuma ada 1 di situ, di tengah sama di bawah nggak ada mic-nya. Akhirnya apa? Imam mengucapkan Allahu Akbar, posisinya masih berdiri sempurna, ucapannya Allahu Akbar sudah selesai. Allahu Akbar masih posisi berdiri sempurna, baru dia ruku. Ini tidak boleh. Makmumnya sah, tapi imamnya, kata Syekh Abdul Salam Asy'air, beliau mengatakan batalat salatu al-imam. Salatnya imam batal. Makmumnya sah, imamnya batal. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia harus tetap masih dia harus sambil bergerak. Kalau ketika dia masih posisi berdiri sempurna, mengucapkan Allahu Akbar, baru dia ruku, maka ini tidak diperbolehkan. Karena takbiratul intiqal adalah takbir perpindahan yang harus dikerjakan bersama. Maka contoh Allahu Akbar. Oke ya, Allahu Akbar. Adapun yang kedua, contoh yang kedua juga, ketika dia sudah berpindah dari pertama berdiri, kemudian dia rukuknya sudah sempurna, baru mengucapkan Allahu Akbar, maka ini juga tidak diperbolehkan. Maka namanya takbiratul intiqal bisa di awal Allahu Akbar, atau diakhirkan Allahu Akbar, atau dari awal sampai terakhir selama masih bergerak Allahu Akbar. Paham ya? Maka ini perbedaan antara takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Karena masih banyak sekali kaum muslimin yang masih bingung masalah hal ini. Maka karena beberapa saat yang lalu Anda ditanya masalah ini, maka Anda jelaskan juga di sini. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Gimana? Buat ruku. Iya, pas ketika mengucapkan Allah, tangan kita sambil bergerak, Allahu Akbar, sambil bergerak.
mengatakan apa namanya sunnah, nggak ada masalah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Allahu Akbar langsung rukuk nggak ada masalah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Allahu a'lam. Kalau fikih banyak yang nanya. Le akidah ya dikit. Enggak. Sujud yang seperti sujudnya anjing itu yang gimana? Ya insya Allah pertemuan ke depan. Di pertemuan depan ya, waktunya enggak cukup ini insya Allah. Ditabung. Nanti diingatkan lagi ya insya Allah pertemuan ke depan ya. Mungkin ada lagi? Nggak ada ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.